seperti ya, wahai kalau orang Indonesia menyebutnya ya. Kemudian ada ayu, alif, ya, atau juga bisa apa lagi ya? Eh, Coba kita cek di sini di Google, macam-macam huruf nida, ada ya, ada juga ayuha. Nah, atau ya ayuha itu juga itu adalah tanda dari huruf nida atau harfun nida. Di dalam Al-Quran, harfun nida itu dilekatkan kepada dua terma atau dua frasa. Yang pertama, Allah memanggil hambanya melalui huruf nida itu tadi menggunakan terma atau frasa, wahai orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah juga memanggil hambanya menggunakan huruf nida, menggunakan frasa, wahai manusia. Ya, ya ayyuhan nas. Ada juga ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu dua terma atau dua frasa harfun nida yang dipakai bukan dipakai ya apa ya? Yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, itu mukadimahnya. Cara gampangnya kalau ingin tahu huruf nida itu kalau diawali dengan ya, ya diawali dengan ayu misalnya gitu ya. Nah, itu adalah harfun nida. Oke, kemudian kita masuk ke materi. Kenapa sih ada huruf nida atau harfun nida? Yang pertama adalah mengapa Allah menegur kaum muslimin yang menyamakan panggilan kepada Nabi Muhammad SAW seperti mereka memanggil dengan teman sesamanya. Ya, banyak tafsir yang menyebutkan mengapa sampai turun surat Al-Hujurat untuk mengingatkan kepada manusia atau umat terdahulu ketika zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup agar apa ya istilahnya menjaga etika, menjaga adab. Berbicara dengan Rasul tidak sama berbicara dengan teman sebaya, teman sekelas, teman kerja. Nah, Rasul ya dulu kan hidupnya atau rumahnya berdekatan dengan Masjid Nabawi. Ya, jangan dipikir rumahnya Rasul itu ya seperti istana besar, mewah, enggak. Rumah Rasul dulu ya sebelum terkena pelebaran istilahnya Masjid Nabawi, bentuk rumah Rasul itu ya seperti kamar-kamar. Sehingga surat Al-Hujurat itu kan diartikan sebagai kamar-kamar. Ya. Orang pada waktu itu ya, ketika mencari Rasul, katakanlah ingin ketemu Rasul, sebelum turun wahyu ini di surat Al-Hujurat, ketika akan bertemu dengan Nabi itu kan suaranya keras-keras. Ya, misalnya gini contoh, ya Muhammad atau Muhammad gitu misalnya ya. Misalnya kalau sama teman-teman satu kelas kayak kalian Aziz, Aziz katakanlah gitu ya. Nah, keras tidaknya mungkin bagi kalian yaitu apa ya istilahnya relatif. Mungkin bagi orang Indonesia Timur suara semacam itu tidak keras. Bagi orang Arab pun mungkin waktu itu ya memanggil Rasul dengan Muhammad, Muhammad katakanlah gitu contohnya. Mungkin itu tidak keras, ya tidak melanggar etika. Tapi bagi Allah, ya Allah menetapkan hukumnya sendiri, punya aturan. Dengan Rasul, dengan kekasih Allah, ya ada etikanya, ada adabnya. Ya, kalau cari orang, nggak usah teriak-teriak, tanya baik-baik, tanya anggota keluarga yang ada di situ. Nah, tidak perlu meninggikan suaranya. Terus yang kedua, seberapa pentingkah panggilan tersebut? Mengapa ada redaksi huruf arfunida yang berbeda-beda? Kenapa tidak satu jenis? Ada orang-orang yang beriman, ada wahai manusia. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhan nas. Terus,
Mengapa Allah tidak menyukai panggilan buruk yang dinisbatkannya? Ini maaf, keliru. Dinisbatkan kepada seseorang. Allah itu tidak suka kalau ada hambanya yang memanggil dengan sebutan yang tidak bagus, ya dengan sebutan atau panggilan kebun binatang, panggilan kekurangan fisiknya, dan lain sebagainya. Berikutnya, nah di surat Al-Hujurat ayat 2 dan 4, larangan menyamakan panggilan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak cek dulu di Quran ya terjemahannya seperti apa. Ada di surat Al-Hujurat ayat 2. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din aw tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang beriman, janganlah meninggikan suaramu melebihi suara Nabi. Dan janganlah berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara kamu terhadap yang lain. Hal itu dikhawatirkan akan membuat pahala dan segala amalmu terhapus, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Nah, kemudian di ayat yang keempat dalam surat Al-Hujurat, innalladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya, orang-orang yang memanggil engkau Nabi Muhammad SAW dari luar kamarmu, kebanyakan mereka tidak mengerti. Ya, atau mereka belum tahu lah. Ya, ada tafsir yang mengatakan bahwasanya eh, apa Abu Bakar As-Siddiq ini berdebat dengan Umar bin Khattab. Ya, saling berdebat. Ya, Abu Bakar ini mengatakan Umar ini tidak pernah ya satu kata lah sependapat dengan Abu Bakar. Ya, terjadi perdebatan, suaranya keras, suaranya lantang, sampai terdengar Rasul. Nah, itu salah ada tafsir yang mengatakan itu menjadi asbabun nuzul turunnya surat Al-Hujurat ayat keempat ini. Nah, ada juga yang apa namanya mengatakan bahwasanya Bani Tamim ini memperingatkan kepada orang-orang yang puasa sebelum satu Ramadan. Ya, puasa Ramadan tapi masih di bulan Sya'ban. Ngaku-ngakunya itu sudah puasa Ramadan. Atau ada juga yang menyebutkan Bani Tamim ini mengingatkan bagi orang yang berkurban sebelum tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, jadi banyak tafsirnya ya kalau kita mau membaca dari surat Al-Hujurat ini. Berikutnya teman-teman. Nah, seburuk-buruk panggilan tadi. Bentar ya. Ada Minawati namanya, Nak. Di sini Minawati, Mirnawati. Ada ya? Ada, Pak. Oh ya, oke oke oke. Saya terima berarti. Oke, berikutnya. Janganlah teman-teman sekalian ya, kamu memanggil saudara kalian dengan sebutan yang buruk. Ya, wala talmizu anfusakum wala tanabasu bil alqab. Jangan manggil temanmu atau saudaramu dengan alqab, dengan sebutan. Dengan sebutan yang apa ya? Tentu sebutan yang buruk. Ya, si pincang kah, si buta kah, si gembrot kah. Nah, jangan. Panggillah dengan nama-nama yang bagus. Karena Allah ingin mencontohkan di kaidah yang ini, Arfunida ini, Allah tidak ya, namanya ajaran Islam ya, tidak mungkin Allah memanggil hambanya dengan sebutan maaf, si buta, si gembrot kan tidak mungkin. Manggil hambanya kan dengan wahai orang-orang yang beriman, wahai para manusia. Nah, ini mukodimahnya teman-teman, pengantarnya. Sekarang kita masuk ke materinya, intinya.
harfun nida atau huruf-huruf panggilan di dalam Al-Qur'an. Bisa kalian baca di situ. Salah satu karakteristik bahasa Al-Qur'an adalah sangat dialogis dengan menghadirkan secara langsung dialog dalam visualisasi sebuah kisah. Bisa juga dialog antara Allah sang pemberi perintah dengan hambanya. Baik itu perintah itu bisa anjuran atau larangan. Baik itu janji ataupun ancaman. Biasanya huruf nida memakai panggilan nama. Ya, ya abadi misalnya bapakku. Ya, terus ya waladi misalnya anakku. Misalnya juga ya nabi itu kalau kepada Nabi Muhammad SAW. Atau sebuah kelompok yang dari dahulu berbeda. Ya. Kemudian tak jarang Al-Quran juga memakai kata ya ayyuha. Itu terulang 142 kali. Populer ya di Al-Baqarah 183 ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang amanu yang beriman. Ya. 89 kali diantaranya dikhususkan kepada orang-orang beriman. Kan ada ya ayyuhan nas. Ada juga ya ayyuhalladzina amanu. Dan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa ila akhir ayat. Nah, itu salah satu harfun nida yang apa ya, ma'unya, kitabnya ditujukan kepada para manusia, seluruh orang. Ya. Kalau yang 89 kali tadi ditujukan kepada orang yang beriman kepada Allah. Oke. Selanjutnya, huruf nida dalam Al-Quran ada juga yang terulang 4 kali. Gini maaf, ada nama Nabi Muhammad SAW terulang 4 kali, tidak sekalipun digunakan di dalam huruf nida. Tidak ada huruf nida yang mendahului kata atau nama Muhammad. Misalnya ya Muhammad, ya ayyuha Muhammad katakanlah ya. Itu tidak ada. Tetapi di dalam Quran lebih sering memakai frasa atau terma ya ayyuhan nabi. Jadi Allah melekatkan huruf nidanya dengan sebutan wahai nabi, ya ayyuhan nabi. Ya, atau ya ayyuhar rasul. Ya, wahai utusanku. Itu terulang 2 kali. Kalau ya ayuhan nabi terulang sebanyak 13 kali untuk memanggil atau berdialog dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Allah ingin melekatkan misi kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW saat beliau diajak berdialog ketika menerima perintah, teguran, nasihat, atau bahkan larangan. Bahkan ya, Allah Azza wa Jalla sendiri memanggil kekasihnya tidak dengan langsung ya Muhammad. Meskipun ada Muhammad, kata Muhammad di Quran, tapi beliau, maksudnya Allah, tetap meletakkan huruf nida, namun dengan sebutan Nabi, wahai Nabiku, utusanku, atau ya ayyuhar rasul, atau wahai utusanku. Nah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan para malaikat, innallaha malaikatahu yusholluna bersolawat kepada Nabi. Nah, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat saja bersolawat kepada baginda Nabi. Masa kita memanggil baginda Nabi hanya Muhammad, katakanlah gitu ya. Tetapi Bapak tidak mau memperdebatkan dalam kesempatan ini apakah Sayyidina itu bid'ah atau tidak. Saya tidak mau ya. Etikanya, kalau kalian nanti mukadimah ya, membuka sebuah acara ya, membuka khutbah Jumat atau membuka kelas, kalau kalian mungkin masih ada yang memperdebatkan itu, tapi etikanya ketika menyampaikan sholawat ya sebutkan saja apa Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wajmain. Misalnya gitu ya.
tambahkan Nabiullah Muhammad misalnya itu, sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu lebih bagus, lebih etis kalau kalian masih memperdebatkan soal Sayyidina itu ya, daripada polosan. Ya, polos misalnya. Boleh lah, misalnya kalau kalian dalam sholat ada yang masih meyakini bunyi apa syahadat itu tidak boleh ada Sayyidina apa. Ya, itu nanti sebuah bid'ah, tidak ada dalilnya. Boleh. Itu kembali kepada kalian. Saya tidak akan berdebatkan. Tapi ketika di luar sholat ya ada forum ya kita sebutkan Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kepada Muhammad gitu ya, tidak etis lah dengarnya. Karena Allah sendiri menyebutkan di Al-Quran, memanggil Rasulnya menggunakan istilah atau frasa Nabi atau Rasul. Berikutnya, panggilan Nabi. Ya, ketika memanggil nabinya, misalnya ada di surat Al-Anfal, Taubah, Al-Azab, Al-Muntahana, atau Laka Tahrim ya, itu ada konsekuensi yang akan mengikuti di belakangnya. Mungkin saya sedikit ambil beberapa contoh ya. Contoh di surat At-Tahrim ayat 1. Teguran untuk Nabi SAW terkait dengan istri beliau. Teguran gimana? Misalnya saya buka dulu di surat At-Tahrim ayat 1. Atau ada yang bisa bacakan? Surat At-Tahrim ayat 1. Bentar ya. Ya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi. Nah, lima tuharrimu ma'akalallahu laka. Wahai Nabi Muhammad SAW, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Nah, kita kembali ke sini. Itu teguran sebenarnya teman-teman untuk Nabi Muhammad SAW agar tidak menetapkan hukum apa ya serampangan katakanlah itu. Kenapa kok serampangan? Nah, karena pada waktu itu Nabi berinisiatif hendak mengharamkan madu. Takut, kenapa? Takut kalau nanti waktu itu ya kisahnya ya. Nabi ini habis berkunjung ke salah satu istrinya, disuguhin dijamu dengan minum madu, tapi Rasul ini lupa membersihkan mulutnya, jadi terlihat bekas minum madu gitulah. Datang ke istri yang lain, istri yang lain ini saya lupa nanti dicek ya siapa namanya. Ini dicurigai takut nanti mungkin ada gonjang-ganjing prahara. Nah, Rasul ini berinisiatif besok lagi mau tak haramkan lah yang namanya madu daripada nanti geger rumah tangga saya. Nah, itu Rasul kemudian ketika masih berinisiatif itu saja, Allah langsung peringatkan, loh, pura-puranya gitu ya, loh sudah jelas kok, apa namanya madu yang halal kok kamu mau bikin itu jadi haram. Nah, itu salah satu contoh. Coba kita lihat lagi ya. Ada di mana misalnya Ahzab, coba kita lihat ya. Coba kita lihat di Al-Ahzab 59 ada ya. Nah, ya lagi-lagi teman-teman, Allah memanggil nabinya tidak memakai langsung nama ya Muhammad atau Muhammad gitu ya. Di sini disebutkan ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihin. Ya, wahai Nabi Muhammad SAW, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri orang mukmin
supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh. Ya. Nah, jadi apa ya, perintah kepada istri-istri Rasul kalau keluar ya atau tidak ada mahram, maksudnya keluar sendiri ataupun ya keluarlah terlihat banyak orang itu tutuplah tubuhnya ya dengan hijab yang besar, bukan cuma hijab yang anak muda zaman sekarang ya. Jadi yang hijab yang besar, tidak terlihat lekuk tubuhnya. Nah, dan menutup ke seluruh tubuh. Nah, itu nanti kalau kalian melihat di PowerPoint ini, di slide yang ini, jadi panggilan kepada Nabi ini semua ada konsekuensinya. Ya, pasti ya Yuhan Nabi, apa misalnya, la tuharrimu, janganlah kamu mengharamkan yang jelas-jelas salah, itu tadi di At-Tahrim ya. Kemudian di Al-Ahzab 59, ya Yuhan Nabi, apa di teksnya? Eh, katakanlah, kul li azwajika, katakanlah, omongkan, sampaikan kepada azwajika, istri-istrimu, wa banatika, anak-anak, anakmu yang perempuan, wa banatika wa nisa'il, mu'minin, yang beriman. Nah, itu contoh dua saja ya teman-teman, karena keterbatasan waktu. Berikutnya, di ya sekarang panggilan Rasul. Kalau tadi ya ayuhan Nabi, ya ada 13 kalau nggak keliru ya. Nah, sekarang Rasul. Rasul itu ada dua kali pemanggilan. Ya, di surat yang sama, ada di surat Al-Maidah 41 dan juga surat Al-Maidah 67. Kita coba buka di Al-Maidah 41. Oh, cukup panjang ya, tapi kita potong di depan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhar rasulu la yahzunka alladziina yusarri'una fil kufri minal ladziina qalu amana bi afwahihim wa la tu'min qulubuhum. Coba kita baca terjemahannya. Wahai Rasul, janganlah engkau janganlah engkau mana tadi? Disedihkan oleh orang-orang yang bersegera dalam kekufuran, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mereka kami telah beriman padahal hati mereka belum, dan juga orang-orang Yahudi. Nah, ini satu contoh saja ya, teman-teman. Allah memanggil nabinya, Nabi Rasulullah SAW dengan sebutan ya yuhar rasul, wahai utusanku, ya, atau wahai Rasulullah SAW. Jangan sedih kalau kamu menghadapi orang-orang munafik, ya. Seperti di surat saya lupa Taubah 119 kalau tidak keliru. Ya, di situ juga pasca perang Tabuk Rasul jangan langsung percaya, diperintahkan oleh Allah ya, ketika menerima pengampunan dari orang-orang munafik yang tidak ikut perang Tabuk, ya pokoknya tahu-tahu aja, YTTA ya, yang tahu-tahu aja. Kalau dia sudah dilekati, dijuluki sebagai orang munafik, ya nggak usah di depan, nggak usah galau. Memang kebiasaan orang munafik itu nampakkan keislaman di luarnya, tapi dalamnya ternyata masih belum beriman. Ya, karena orang munafik itu seakan-akan memakai dua baju. Baju depannya muslim, baju belakangnya masih kufur. Nah, coba kita lihat satu lagi ya di Al-Maidah 67. Nah, lagi-lagi Allah menyampaikan atau memanggil Rasulnya dengan sebutan Ya yuhar Rasul. Wahai Rasulullah SAW, baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Sampaikan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Ya. Wa illam taf'al fama balaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya. Berarti jika engkau tidak melakukannya, berarti engkau tidak menjaga risalahnya. Allah menjaga engkau dari manusia sehingga Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir.
Berikutnya, Nurwaini. Iya, iya Pak. Mic-nya ditutup dulu. Ya, berikutnya ya, dikit lagi selesai. Kemudian huruf nida untuk para nabi. Lihat di depan. Huruf nida kalau ditanyakan apakah nabi-nabi juga dipanggil oleh Allah? Iya, dipanggil. Tapi tidak ada apa ya, istilah lainnya atau frasa lain untuk memanggil para nabi ini yang 10 itu seperti kalian lihat di depan. Misalnya ya ada muskunna anta zaujukal jannah. Nah, di awal-awal surat Al-Baqarah itu ya. Allah memanggil Nabi Adam langsung menyebut namanya. Disebutkan sebanyak 5 kali di dalam Al-Quran. Ada Nabi Adam, Nuh, Hud, Soleh, Lut, Ibrahim, Musa, Isa, Zakaria, hingga Nabi Daud. Yang terbanyak Allah panggil adalah Nabi Musa. Dan ini kisahnya karena Bani Israel ada di mana-mana ya. Jadi kisah terbanyak Bani Israel sehingga nama Nabi Musa berulang kali dipanggil atau disebut oleh Allah. Berikutnya. Nah, sekarang kita masuk huruf nida di Quran. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, Allah sampaikan di dalam Al-Quran atau sebut sebanyak 89 kali tersebar di 20 surat. Terbanyak ada di surat Al-Maidah disebut sebanyak 16 kali. Ya. Bisa kalian baca dan cari sendiri ya. Ini saya sudah rangkumkan. Berikutnya, di surat Al-Maidah yang 16 tadi itu, 16 kali penyebutan huruf nida, panggilan untuk orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu diulang sebanyak 16 kali, ada di ayat pertama, 2, 6, 8 sampai ke ayat 106. Ya, secara berurutan panggilan di atas memuat tema sebagai berikut. Ya, ya ayyuhalladzi, contoh ya, kita buka di Al-Maidah ayat 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, penuhilah janji-janji. Nah, ukhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla 'alaikum ghairu mukhillis saidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Nah, jadi yang pertama ini ayat pertama di surat Al-Maidah ya diperintahkan untuk penuhi janji-janjimu wahai orang-orang yang beriman. Terus itu ada agak panjang ya, agak banyak, panjang dan banyak juga, bisa kalian cari sendiri nanti di surat Al-Maidah. Sudah saya bagi PowerPoint-nya di Ais. Itu di Amanu ya. Saya cuma kasih contoh satu. Sekarang kita masuk di huruf nida yang kedua. Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian ya. Manusia di sini konteksnya jamak, plural. Ya. Diulang oleh Allah sebanyak 20 kali dan terdapat di 9 surat. Terbanyak ada di surat Yunus dan Al-Hajj. Nah, ini saya sampaikan di bawah ada banyak ya penjelasannya. Di Al-Baqarah 2 kali. Ya, contohnya di sini ya ayyuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah untuk beribadah. Kemudian yang kedua perintah untuk makan dari makanan yang halal dan menjauhi syaitan. Ya ayuhan nasu kullu mimman fil ardi halalan thayyiba. Makanlah dari makanan yang didapat dengan cara halal dan itu makanan yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kamu mengikuti apa ya jebakan ya atau bisikan rayuan setan. Itu Al-Baqarah. Berikutnya Anisa. Nah, ini ada 3 kali penyebutan. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa ila akhir ayat. Ini adalah salah satu petikan dari khutbatul wada yang kalau khatib Jumat mau membuka khutbah ya dengan mukadimahnya ya kalau khutbah wada pasti menyampaikan ayat ini.
Kemudian perintah beriman kepada Rasul di ayat 170, dan yang ketiga perintah beriman kepada Allah, beriman kepada ayat Allah dan Al-Quran di surat An-Nisa ayat 174. Berikutnya, di surat Al-A'raf disebutkan satu kali ajakan Rasulullah untuk beriman kepada Allah dan risalah yang dibawanya. Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a. Terus di surat Yunus disebutkan 4 kali ya, agak banyak. Ya ayuhan nasu inna apa ini sekali ya, bagyukum ala anfusikum di ayat 23. Di ayat 57, ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun ya mir rabbikum. Nah, kemudian menghilangkan keraguan untuk komit saat di ayat 104. Qul ya ayuhan nasu in kuntum fi syakkin ya. Menghilangkan keraguan. Kemudian yang terakhir di ayat 108 meyakini tentang kebenaran Allah. Qul ya ayuhan nas, qul ya ayuhan nasu qad ja'akumul haqqu mir rabbikum. Kemudian di surat Al-Hajj disebut sebanyak 4 kali. Untuk yang pertama, untuk memberitahu tanda-tanda kiamat besar. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalata sa'ati syai'un adim. Untuk memberitahu nanti itu ketika terjadi kiamat besar ya, maksudnya mau terjadi gonjang-ganjing akhir zaman, ya bukan kiamat kecil, akan terjadi gempa yang besar yang tidak bisa diukur berapa skala Richternya. Nah, di ayat yang kedua di surat Al-Hajj itu akan disebutkan bukan skala Richternya, tapi tanda-tandanya kalau gempa besar itu terjadi apa. Kalau tidak clear ya, nanti silakan kalian cek di Al-Hajj ayat 2. Perempuan yang menyusui akan meninggalkan begitu saja bayinya, lebih memilih menyelamatkan diri. Dan ciri yang kedua adalah ketika gempa besar terjadi di akhir zaman, ya, menjelang kiamat ya, orang-orang itu seolah-olah mabuk, tidak bisa berdiri, padahal mereka tidak mabuk. Nah, berarti bisa kalian imajinasikan seberapa besar gempa yang terjadi nanti di akhir zaman. Terus yang kedua, bukti hari kebangkitan di surat Al-Hajj ayat 5, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibim minal ba'thi fa inna khalaqnakum ila akhir ayat yang nanti kalian bisa baca. Kemudian yang ketiga, fungsi Rasulullah SAW sebagai pengingat manusia. Qul ya ayyuhan nasu innama anna lakum nadhirum mubin. Nah, terakhir di ayat 73, perumpamaan orang yang menyebutkan Allah, mereka tak mampu menciptakan seekor lalat saja. Ya ayuhan nasu duriba matalun. Kecil sekali ya, Bapak tidak bisa baca ini. Fastami'ulah ila akhir ayat. Kemudian tadi Al-Hajj sudah ya. Dikit lagi selesai. Al-Hajj, sekarang An-Naml. Ya, surat An-Naml. Redaksi panggilan hanya disebutkan satu kali, yaitu di ayat 16. Tentang apa? Mukjizat Nabi Sulaiman yang antara lain mampu berkomunikasi dengan binatang. Wa qala ya ayuhan nasu ulimna mantiqa tayri wa utina apa itu? Ya, wa utina min kulli syai'. Ya, bahwasanya Allah ingin memberitahu kepada manusia seluruhnya, Nabi Sulaiman itu bisa berkomunikasi dengan tayr, burung. Ya, wa utina ini apa utina? Nanti dicek ya di surat An-Naml ayat 16. Kemudian di surat Fatir diulang sebanyak 3 kali huruf nida. Yang pertama di ayat yang ketiga tentang nikmat penciptaan dan rizki. Ya ayuhan nasu dzkuru nikmatallahi 'alaikum ila akhir ayat. Kemudian tentang kebenaran janji Allah. Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqan. Fala apa itu nakumul hayatud dunya. Nanti dicek ya. Kemudian yang ketiga tentang manusia memerlukan Allah yang Maha Kaya. Ya ayuhan nasu antumul fuqara. Kamu itu sesungguhnya fakir. Ya. Dan Allah lah yang wallahu wal ghaniyul hamid. Allah itulah yang Maha Kaya. Ya, kalian sekaya apapun itu belum bisa menandingi kekayaan Allah Azza wa Jalla. Terus terakhir ini kayaknya ya Al-Hujurat tentang kamar-kamar. Ya.
disebutkan sebanyak 1 kali tentang apa? Tentang persatuan ya manusia supaya saling mengenal. Manusia yang berbeda-beda dari jenis kelamin, latar belakang suku bangsa dan bahasa, semuanya itu mulia. Ya, meskipun berbeda yang Allah jadikan core value-nya bukan kalian dari suku mana, kalian ningrat atau tidak, kalian pinter atau tidak. Ya, tapi apa ketakwaannya? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu bukan yang dari Afrika, bukan dari Eropa, bukan dari Asia, bukan yang kaya, bukan yang miskin, tapi apa yang bertakwa kepada Allah. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Wahai manusia sekalian, kamu itu diciptakan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban, terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Wa qabaila lita'arafu, supaya kalian saling mengenal, ya, saling ta'aruf. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ada di ayat 13 surat Al-Hujurat. Nah, lantas Allah seperti apa, teman-teman? Ingin dipanggil seperti apa? Nah, di sini disebutkan panggilan kepada Allah di Quran ini disebut dengan terma atau frasa Rabbana, ya Tuhan kami, ya Rabbana, sebanyak 104 kali. Melebihi penyebutan Robbi, Tuhanku. Ya. Rabbana, domirnya Tuhan kami, Tuhan kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin, dan seterusnya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ada di akhir surat Al-Baqarah. Jadi kalau soal doa, ya ketika kita memanggil nama Allah, kebanyakan memang Rabbana itu dipergunakan untuk berdoa kepada Allah. Ya, terutama ada di akhir surat Al-Baqarah itu ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah dan seterusnya ya. Terus Allahumma juga ada disebut sebanyak 5 kali. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Sebagai ganti dari ya Allah. Ya, kalau biasanya kan di Indonesia kalau diterjemahkan ya Allah ya Tuhan kami, ya Allah ya yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Nah, adapun ilah atau zat atau keesaan Allah disebut sebanyak 93 kali, namun tidak dipergunakan untuk memanggil ataupun berdoa kepadanya. Ya, kalaupun ada terma ilah di Al-Quran ya sebatas hanya ya untuk memperjelas itu adalah wujud keesaan Allah. Ya. Oke, tinggal 12 menit lagi teman-teman. Sudah berarti benar-benar 50 menit kita kuliah ya. Terus sebagai penutup teman-teman, terakhir, sebelum Al-Quran diturunkan ya, panggilan yang dikenal di Arab hanya berupa panggilan nama atau kunyah. Bukan kunyah ya, kunyah. Jadi nama, langsung nama. Misalnya ya Aziz, ya tadi siapa ya? Ya Nurwaini, misalnya begitu. Atau misalnya kalau Aziz sudah punya anak, ya sudah nikah, punya anak laki-laki, misalnya namanya Ahmad. Nanti Aziz dipanggilnya bukan ya Aziz lagi, berarti ya Aba Ahmad, katakanlah gitu ya. Nah, itu namanya kunyah, panggilan atau kekerabatan. Terus Al-Quran mengenalkan jenis panggilan baru terutama kepada orang-orang beriman sebagai bentuk cinta dan penghargaannya bahkan Allah kepada orang-orang beriman dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, ketika Allah menyampaikan dengan bentuk huruf nida ya ayyuhalladzina amanu, disitulah pasti akan ada perintah ataupun larangan kepada orang-orang yang beriman. Disuruh berpuasa, misalnya di Al-Baqarah juga ada disuruh perintah untuk melaksanakan kisos,
ya hukum pidana Islam ya. Kalau membunuh dibalas membunuh, melukai balas melukai. Ya ayyuhalladzina amanu apalagi ayyuhalladzina amanu saya perintah sholat Jumat. Kalau nggak salah gitu ya. Ya ayyuhalladzina idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah misalnya. Wahai orang yang beriman, ketika tiba waktu Jumat, tinggalkan urusan duniawimu. Segera datangi masjid, datangi seruan ibadah Jumat. Itu lebih baik. Itu tinggalkan perniagaanmu. Segeralah beribadah kepada Allah, segeralah bergegas ke masjid. Nanti kalau setelah selesai Jumatan, boleh kalian balik lagi ke rumah kalian masing-masing atau tempat kalian bekerja, karena itu lebih baik. Nah, kemudian yang ketiga, Nabi Muhammad SAW tidak dipanggil dengan namanya, namun dilekatkan dengan fungsinya. Sebagai apa? Sebagai Rasul dan juga sebagai Nabi. Hingga Allah tidak memanggil kekasihnya, memanggil Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW dengan langsung namanya. Ya Muhammad katakanlah gitu ya. Atau ya nama langsung. Tapi dipanggilnya dengan sebutan dengan istilah ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Nah, tinggal 10 menit sebelum saya tutup. Apakah ada pertanyaan? Sebelum saya tutup, saya minta tolong kepada Aziz untuk ini ya, mereka kehadiran ya Aziz ya. Aziz masih dengar? Dengar Bapak? Dengar Pak. Oke, masih dengar ya Aziz ya. Oke, saya minta tolong nanti direkap kehadiran hari ini, dikirim mau japri boleh, di grup boleh. Oke, tinggal 10 menit. Sebelum ini menutup secara otomatis aplikasi Google Meet. Dan saya ulangi lagi ya, yang baru masuk. Materi sudah saya share lewat Aziz, nanti bisa dicari Aziz ke teman-teman. Ini adalah pertemuan terakhir di bulan suci Ramadan ya. Nanti kemudian kita akan ketemu tatap muka setelah Lebaran. Nah, saya minta di pekan terakhir, silakan kalian beribadah, fokus ya beribadah. Di 10 hari terakhir, dapatkan malam Qadar ya, Lailatul Qadar. Isi